Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Saya Maya Rizky Fauzia dengan NIM 008, kemudian ada rekan saya Rika Erlina Putri dengan NIM 041, dan Wiwi Nur Anggraini dengan NIM 103. Yang pertama ada desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting System adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Pengambilan keputusan tersentralisasi, yang mana berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan terdesentralisasi memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi diantaranya kemudahan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer, meningkatkan daya saing, serta membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Yang pertama, divisi berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, divisi berdasarkan garis geografis. Dan yang ketiga, divisi berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Pusat pertanggungjawaban atau Responsibility Center merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun jenis utama pusat pertanggungjawaban, diantaranya ada pusat biaya atau cost center, yang dimana manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Kemudian ada pusat pendapatan atau revenue center, yang dimana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan. Kemudian ada pusat laba atau profit center, yang dimana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center, yang dimana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Akan tetapi, laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu berdasarkan perhitungan variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Yang pertama, perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel atau variable costing yang disebut juga perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang kedua, perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi,
Overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Berikut klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, biaya produk meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan menurut perhitungan biaya variabel, biaya produk meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya periode menurut perhitungan biaya absorpsi meliputi beban penjualan dan beban administrasi, sedangkan biaya periode menurut perhitungan biaya variabel meliputi overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Saya Wi Nur Anggraini NIM 103. Penilaian persediaan. Pada perhitungan biaya absorpsi, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dalam absorpsi. Metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban kedua metode. Beban penjualan dan administrasi selalu dikeluarkan dari laporan laba rugi dan tidak pernah muncul di neraca. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Jika produksi lebih kecil dan penjualan maka persediaan berkurang. Jika produksi sama dengan penjualan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Bisa dilihat gambarannya hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan tutup dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead tetap yang ditetapkan. Overhead variabel atau yang juga dapat ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah diperlakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah itu material, maka dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. 1. Ketika pendapatan penjualan meningkatan dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. 1. Ketika pendapatan penjualan
meningkatan dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. 2. Ketika pendapatan penjualan menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. 3. Ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Pusat investasi. Bentuk pusat investasi adalah kantor pusat perusahaan atau unit bisnis strategis maupun divisi yang diberi wewenang atau kebijakan maksimum dalam menentukan keputusan operasi yang tidak hanya berjangka pendek tetapi juga tingkat besarnya dan tipe jenisnya investasi. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pengukuran kinerja pada pusat investasi. Tujuannya ada 3. 1. Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. 2. Mengukur prestasi divisi sebagai keputusan usaha yang berdiri sendiri. 3. Menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Saya Ricarlina Putri akan melanjutkan materi dari Mbak Wiwi, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Return on Investment merupakan perbandingan rasio antara laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata yang digunakan. Laba operasi ini mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak, sedangkan aktiva operasi merupakan seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi seperti kas, piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Margin perputaran yaitu rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap penjualan. Sedangkan perputaran merupakan suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Contohnya yaitu ada PT ABC memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan sebesar 480.000, harga pokok penjualan 222.000, margin kotor 258.000, beban penjualan dan administrasi 210.000. Laba operasi 48.000. Pada awal tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 277.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih aktiva operasi adalah 323.000. Untuk mencari aktiva operasi rata-rata yaitu nilai buku bersih awal tahun ditambah nilai buku akhir tahun dibagi 2, yaitu sebesar 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2, hasilnya 300.000. Untuk mencari margin, laba operasi dibagi penjualan yaitu 48.000 dibagi 480.000, hasilnya 0,1. Untuk mencari perputaran, penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata yaitu 480.000 dibagi 300.000, hasilnya 1,6. Untuk ROI itu ada 2 cara. Yang pertama, margin dikali perputaran, yaitu 0,1 dikali 1,6, hasilnya 0,16 atau 16%. Atau menggunakan ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, yaitu 48.000 dibagi 300.000, hasilnya sama 0,16 atau 16%. Keunggulan ROI yaitu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer pusat investasi, dan mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Untuk kelemahannya, yaitu menyebabkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan, dan mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Laba residu sendiri yaitu perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Untuk mencari laba residu yaitu laba operasi dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Untuk keunggulan laba residu yaitu dapat mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Untuk kelemahannya, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya berbeda. Sedangkan nilai tambah ekonomi atau EVA adalah cara alternatif untuk menghitung laba residu yang saat ini digunakan di sejumlah perusahaan. Untuk mencari EVA yaitu sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi presentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Selanjutnya ada penetapan harga transfer. Harga transfer atau transfer price adalah harga yang ditagihkan untuk barang yang ditransfer dari satu divisi ke divisi lainnya. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi yaitu harga transfer minimum dan ada harga transfer maksimum. Sedangkan kalau transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Sedangkan harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Dan yang terakhir ada metode penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar, dan yang kedua ada penentuan harga transfer atas dasar biaya. Harga transfer atas dasar biaya yaitu biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dalam keadaan siap untuk ditransfer. Sedangkan penentuan harga transfer atas dasar negosiasi yaitu negosiasi antar divisi untuk menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi, tipe biaya, unsur biaya sebagai perhitungan laba. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.